Iwayan Agus Suartama, 22 tahun, alias Agus Buntung, diperiksa sebagai tersangka pelecehan seksual, Senin, 9 Desember 2024. Pemeriksaan berlangsung di ruang Subdit 4, Renakta Ditreskrimum Polda NTB, di Mataram. Agus datang mengenakan jaket hoodie warna hitam ditemani ibundanya. Dirreskrimum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat ini sedang berlangsung pemeriksaan terhadap tersangka Agus. Mantan Wakapolresta Mataram itu juga mengatakan, pihaknya sudah menerima surat kuasa dari kuasa hukum Agus yang baru. Syarif mengatakan, terkait pemenuhan hak tersangka yang kondisinya disabilitas, Polda NTB menerapkannya dengan menjadikan Agus tahanan rumah. Sebagai informasi, Agus menjalani pemeriksaan sejak pagi, didampingi orang tua dan kuasa hukumnya. Menteri Sosial Republik Indonesia, Mensos RI, Saifullah Yusuf, alias Gus Ipul, turun langsung memantau proses hukum Agus Buntung. Gus Ipul mendatangi langsung Polda Nusa Tenggara Barat, NTB, di Mataram, Senin, 9 Desember 2024, untuk memastikan pelayanan bagi disabilitas yang berhadapan dengan hukum sudah sesuai standar. Dia mengapresiasi Polda NTB yang sudah membuat surat keputusan Kapolda terkait penanganan disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Menurutnya, Polda harus memastikan akomodasi yang layak bagi tersangka disabilitas. Gus Ipul sempat bertemu dengan Agus. Dia menanyakan terkait kondisi tersangka sekaligus berdiskusi dengan kuasa hukum Agus. Hari ini kita agendakan untuk melakukan tambahan pemeriksaan tambahan terhadap tersangka atas nama Agus. Jadi sampai saat ini pemeriksaan masih tetap berjalan dan hari ini juga tersangka didampingi dengan pengacara yang baru hari ini dan sudah kita terima surat kuasa pendampingan dari pengacara yang baru. Itu aja, karena pemeriksaan belum selesai, masih tahap proses pemeriksaan sampai saat ini. Terus untuk terkait dengan pemenuhan, salah satu kemarin kita sudah koordinasikan bahwa kita memperhatikan tersangka, salah satu bentuk adalah tahanan rumah. Sebenarnya ini merupakan bagian dari kami memperhatikan hak-haknya dari pelaku. Kenapa kami perhatikan? Karena memang di Polda, rumah tahanan kita yang terbatas belum menyediakan itu. Salah satunya bentuk adalah kita melakukan tahanan rumah untuk bisa memperhatikan hak dari pelaku itu sendiri. Tahanan rumah sudah dilakukan selama 20 hari. Apakah saat pemanggilan di sana akan langsung ditahan di Mapolda atau seperti apa? Tidak, karena kita melihat situasi belum, kita masih dalam proses. Karena saat ini untuk fasilitas kita juga belum memadai, jadi kita memperhatikan hak tetap pelaku, kita lakukan penahanan rumah dan itu sudah kita perpanjang 40 hari ke depan untuk di tahanan rumah. Untuk para tersangka, korban apakah sudah ada penambahan yang diperiksa hari ini? Saat ini kita fokus terkait dengan berkas perkara yang sudah kita lakukan pemeriksaan dan 2 sudah kita BAI, salah satunya memang ada anak-anak. Tapi fokus di dalam pemeriksaan itu ada 5 termasuk dengan korban itu sendiri. Nanti kita rencanakan lagi karena kita ada butuh koordinasi dan integrasi dengan jaksa. Jadi kita lihat waktu dan kesediaan jaksa untuk hadir di lokasi rekonstruksi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.